Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas amal soleh kita. Mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kembali kepada kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa Al-Quran yang sejatinya dekat dengan kita tetapi diseru, dipanggil dengan kata-kata zalikal kitabu, padahal zalika itu adalah isyara lil ba'id, kata tunjuk untuk jauh, sementara untuk yang dekat itu adalah hadza. Dalam Al-Quran tidak digunakan hadzal kitabu la raiba fihi, tapi digunakan zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, itu ada keterangan dalam tafsir At-Tanwir, ya, menunjukkan betapa dalam kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan para ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam hari ini kita akan bicara sisi kemukjizatan Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat adalah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dalam bahasa Arab sering dikatakan sebagai khariqul adah, sesuatu yang tidak lazim menurut kebiasaan yang berlaku. Nah, dalam kajian agama, mukjizat tentu saja berasal dari bahasa Arab, dari a'jaza yu'jizu, i'jazan, sehingga pelakunya disebut mu'jiz. Secara bahasa memiliki makna melemahkan atau menjadikan pihak lain tidak mampu. Jika kemampuan untuk melemahkan pihak lain tersebut menonjol, maka ditambahkan tak marbutoh sehingga menjadi mu'jizatan. Jadi mukjizat dalam konteks anugerah Allah yang diberikan kepada para rasul adalah sesuatu yang memiliki kemampuan melemahkan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh para penentangnya. Nah, seperti itu.
Sehingga mukjizat didefinisikan sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku rasul. Sebagai bukti kerasulannya, yang ditantangkan kepada yang ragu untuk mendatangkan hal yang serupa, namun mereka gagal melayani tantangan tersebut. Makanya sejak awal Al-Quran itu menantang siapa saja yang merasa mampu untuk menandingi Al-Quran. Jangan satu orang, semuanya bergabung. ala ayatu bimithli hadzal Quran, untuk bisa mengarang mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Quran. Dan mereka tidak bisa melakukannya, dan itu tidak pada zaman Nabi saja, sampai pada zaman sekarang para orientalis pun mencoba berusaha untuk membuktikan bahwa Quran itu adalah karangan Muhammad. Karena kalau mereka berhasil membuktikan bahwa Quran itu adalah karangan Muhammad, maka selesailah Islam ini. Apa yang disebut agama itu sebenarnya hanyalah karangan bualan seorang manusia yang ngaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, padahal dia hanya ngarang saja, pengennya seperti itu. Namun nanti kita akan melihat ya, betapa bahwa Al-Quran itu tidak mungkin dibikin oleh seseorang yang bernama Muhammad, yang menyatakan dirinya sebagai rajulun ummiyun, laki-laki yang tidak memiliki keterampilan baca tulis. Karena luar biasa Al-Quran ini. Baik. Nah, kemudian unsur-unsur mukjizat itu ada hal atau peristiwa yang luar biasa terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai nabi, mengandung tantangan pada yang meragukan kenabian. Tantangan tersebut gagal dilayani. Baik, oleh karena mukjizat itu bertujuan untuk meruntuhkan argumentasi para penentangnya, maka bentuk-bentuk mukjizat itu selalu disesuaikan dengan hal-hal yang diagungkan, yang diandalkan oleh suatu kaum. Seperti yang pernah kita singgung dulu, misalnya mukjizat Nabiullah Shaleh, umatnya bernama kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini luar biasa. Mereka berperadaban tinggi, memiliki kemampuan memahat granit, dan karyanya itu masih dilihat sampai sekarang di Transjordania. Nanti kalau jenengan pegang HP, tulis saja Istana Petra. Itulah istana yang dibangun oleh kaum Tsamud, umatnya Nabiullah Shaleh. Gunung granit dipahat sedemikian indahnya menjadi istana yang lengkap ruangannya, pilar-pilarnya menjulang tinggi, ukiran-ukiran binatang macam-macam, tebing-tebingnya itu ada relief-relief dengan motif binatang, tumbuhan, dan yang lainnya. Itu menunjukkan betapa mereka adalah bangsa yang berperadaban tinggi. Padahal itu jauh sebelum eranya Nabi Musa alaihissalam. Ya mungkin kita bisa bertanya, ya, kira-kira alat yang dipakai mereka untuk memahat gunung granit itu apa? Kalau tatahnya Kang Jo, Kang Min, tukang kayu di tempat kita ini mungkin sudah rampal semua. Padahal itu jauh sebelum eranya Nabi Musa. Kalau sekarang ya biasa saja.
Saya kemarin ke Campur Darat Tulungagung, di rumahnya teman yang punya usaha apa namanya ya semacam gini ya, tapi dari marmer, batu marmer. Di belakang rumahnya itu ada batu gede-gede, kemudian ada mesinnya untuk geraji gitu ya. Nah, untuk masuk situ itu harus pakai alat untuk menutup telinga kita, karena suaranya itu sangat keras dan bisa merusak telinga kita. Saya mencoba ingin dengar gimana sih kok katanya bisa menyakitkan telinga. Saya buka sedikit, baru sakit sekali. Tapi kaum Tsamud, umatnya Nabi Soleh, punya kemampuan itu. Kalau mereka bisa mahat motif hewan di dinding gunung-gunung itu, maka mukjizatnya Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari celah batu, unta sungguhan. Nah, ini mukjizatnya para nabi, meruntuhkan sesuatu yang diandalkan, sesuatu yang diagungkan oleh suatu kaum. Bahkan mereka akhirnya membunuh unta itu, takut semakin banyak pengikutnya Nabi Soleh. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Nabi Soleh bilang, jangan ganggu unta Allah dan tempat minumnya, oase yang dipakai minum. Fakadzabuhu faqaruha. Mereka mendustakan Nabi Soleh dan membunuh unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah kemudian mengazab mereka sebab dosa-dosa mereka. Fasawwaha, dan diratakan, laki perempuan besar kecil habis. Itu sifat azab begitu, tumpes kelor buyar saabang cindilnya. Lain lagi mukjizatnya Nabi Musa. Ya tentu saya tidak baca karena panjang. Adapun mukjizatnya Nabi Musa adalah sesuatu yang mengalahkan tadi, sesuatu yang diandalkan, sesuatu yang diagungkan oleh kaumnya, yaitu ilmu sihir. Makanya ketika Nabi Musa datang menemui Fir'aun, mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Allah, ia lemparkan tongkatnya, berubah jadi ular. Ia masukkan tangannya ke balik baju, dikeluarkan keluar sinar putih yang terang tapi tidak menyilaukan. Katanya Fir'aun, sihir. Berani apa? Saya adu sama tukang sihir istana. Ya tentu Nabi Musa berani. Ketika berhadap-hadapan, Nabi Musa itu ya sempat terkejut dan takut. Ketika saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun melempar tali temali dan tongkat-tongkat mereka, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sikhrihim. Tiba-tiba tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka itu dikhayalkan, sebab sihir mereka itu jadi ular. Takut Nabi Musa dan tidak tahu harus berbuat apa, karena Nabi Musa bukan penyihir. Sampai datang perintah Allah, hei Musa, lempar tongkatmu, fa'alqi asab. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya juga tidak tahu akan jadi apa. Jadi kadal apa jadi tikus atau jadi yang lainnya tidak tahu. Tiba-tiba jadi ular. Yang ular ini besar, tidak saja besar tapi kemudian menelan ular-ular yang
dikhayalkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun, saharatu Fir'aun. Langsung mereka sujud, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Yang tahu sihir adalah penyihir. Kalau ularnya Musa bisa makan, ya bukan ular sihir, ular sungguhan yang bisa makan. Walaupun resikonya mereka menghadapi hukum Fir'aun, dibunuh dengan cara dipotong secara menyilang antara kaki dan tangannya, kemudian digantung di kayu salib. Mereka berpendirian, lebih baik mati dalam iman daripada melayani Fir'aun yang penuh dengan kebatilan. Nah, demikianlah Nabiullah Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang dokter waktu itu angkat tangan. Bahkan sampai sekarang dokter angkat tangan juga. Bisa membuat orang yang buta sejak lahir itu menjadi melek, bisa melihat. Bahkan pernah menghidupkan orang yang telah mati, sebagaimana Nabi Musa. Tapi kemudian ada hal-hal yang menjadikan umatnya Nabi Isa yang waktu itu amat mengagungkan ilmu kedokteran menjadi kagum dan tidak mampu menandingi, karena ada penyakit-penyakit yang dokter pada waktu itu angkat tangan tidak mampu menyembuhkannya, justru Nabi Isa mampu menyembuhkannya, seperti penyakit kusta. Nah, itu. Ya kalau sekarang sudah ditemukan obatnya. Nah, sekarang masuk pada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami sampaikan bahwa ada 3 macam mukjizat di dalam Al-Quran. Pertama dari sisi kandungannya, kedua dari sisi sastranya, ketiga dari sisi redaksionalnya. Nah, ini yang membuat pakar-pakar sastra pra-Islam yang kemudian tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Para penyair mengibaratkan begitu Nabi datang ya, itu ibarat matahari, bintang-bintang yang tadi malam gemerlap menjadi pucat pasi tidak terlihat gara-gara ada matahari yang mengangkasa. Atau yang dibawa Nabi itu ibarat Badar, bulan purnama yang kemarin-kemarin ketika tanggal 1, tanggal 2 gemintang terlihat dengan terang. Begitu purnama datang mereka pucat pasi tidak terlihat. Anta syamsun anta badrun, hei Muhammad, kau ibarat matahari, kau ibarat bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Baik, pertama adalah keseimbangan redaksi, keseimbangan kata dalam basmalah. Lafadz basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita hitung ada 19 hurufnya dan ada 4 kata benda, yaitu ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf dan ada 4 kata benda.
Empat kata tersebut semuanya ada dalam Al-Quran, walaupun dalam jumlah yang berbeda. Kata-kata ism ada dalam Al-Quran, dipakai. Kata-kata Allah dipakai. Kata-kata Ar-Rahman dipakai. Kata-kata Ar-Rahim dipakai. Nah, yang menarik ya, semuanya itu terhubung dengan angka 19. Saya ulang, Bismillah itu hurufnya ada 19 huruf. Kata bendanya ada 4, yaitu ism, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, ternyata kata-kata ism dalam Al-Quran disebut 19 kali. Kata-kata Allah disebut 2698 kali. Kata-kata Ar-Rahman disebut 57 kali. Kata-kata Ar-Rahim disebut 114 kali. Kalau jenengan tidak percaya, jenengan hitung sendiri. Coba cover gitu. Tapi ini lewat komputer, computerized. Nah, yang menarik ternyata semuanya habis dibagi angka 19 jumlah huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata isim 19 kali, kata-kata Allah 2698 kali, itu sama dengan 132 kali 19. Ar-Rahman 57 kali, sama dengan 3 kali 19. Ar-Rahim 114 kali, sama dengan 6 kali 19. Teliti sekali redaksinya. Masa yang begini kemudian karangan Muhammad. Nah, lanjut. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Antonim itu lawan kata. Al-hayat artinya kehidupan. Al-maut artinya kematian. Ternyata dalam Al-Quran masing-masing disebut 145 kali, sama. As-solihat artinya kebaikan, as-sayyiat keburukan, disebut secara berimbang 50 kali. Al-harru artinya panas, al-bardu artinya dingin, disebut masing-masing 1 kali. Asyita musim dingin, as-shaif musim panas, masing-masing disebut 1 kali karena ayatnya populer. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Tidak ada selain itu, ya hanya itu. Masing-masing disebut 1 kali. Berikutnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya. Ya, sinonim itu ya yang mirip-mirip lah artinya. Al-Quran, Al-Wahyu, Al-Islam sama-sama disebut 17 kali. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan Allah kepada nabinya yang bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini membawa agama Islam dengan wahyu tadi. Al-Aqlu artinya akal, An-Nur artinya cahaya, masing-masing disebut 70 kali. Karena akal adalah cahaya kehidupan manusia. Al-Jahr terang-terangan, Al-Alaniyah juga terang-terangan, masing-masing disebut 17 kali. Kalau yang sebelumnya antonim, yang ini adalah sinonim. Sebenarnya sangat banyak, cuma kami kutip sebagai contoh saja. D. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepadanya. Misalnya al-bukhlu artinya kikir atau medit, al-hasro artinya penyesalan. Orang yang bakhil nanti menyesal di akhirat.
itu ternyata sama jumlahnya disebut dalam Al-Quran, antara jumlah bilangan kata dengan kata yang menunjuk kepada akibatnya. Az-zakah artinya zakat, al-barakat artinya berkah. Orang kalau zakat hartanya jadi berkah, jumlahnya sama. Al-kafirun orang kafir, an-nar neraka disebut sama, karena yang kafir akan diazab Allah di neraka. Berikutnya keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. As-sur'ah tergesa-gesa, al-israf berlebihan. Kalau orang tergesa-gesa maka dia pasti berlebihan. Berlebihan itu disebabkan tergesa-gesa. Al-harbu artinya perang, al-asra artinya tawanan. Sebab perang ada tawanan. Assalam damai, at-thayyibat nyaman sentosa. Karena damai maka kehidupan itu nyaman sentosa. Disebut dalam jumlah yang sama. Nah, yang menarik lagi ada keseimbangan khusus. Coba kita renungkan bersama. Dalam bahasa Arab yaum itu artinya hari. Bentuk gandanya yaumani atau yaumain. Bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya ayam. Nah, yaum dalam bentuk tunggal dalam Quran disebut 365 kali. Itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Yaumain atau ayam bentuk ganda dan jamak disebut 30 kali jumlah hari dalam satu bulan secara umum. Kata-kata syahr atau ashhur artinya bulan disebut 12 kali dalam Al-Quran. Jumlah bulan dalam satu tahun. Hadirin, Allah ciptakan 7 langit, sab'a samawat. Kata sab'a yang artinya 7 itu ternyata dalam Al-Quran ada 7 kali. Ada 7 kata sab'a dalam Al-Quran. Padahal artinya sab'a itu adalah 7. Masya Allah, luar biasa. Masa gini kemudian orang bilang karya Muhammad. Belajar matematika di mana Nabi Muhammad ini? Seandainya itu dikatakan sebagai karya Muhammad. Kata-kata Rasul yang artinya utusan dan nadhir yang artinya pemberi peringatan, karena tugas Rasul itu adalah memberi peringatan, ada sebanyak 518 kali. Jenengan pirsa ya. Yang demikian ini sama dengan penyebutan nama Nabi atau Rasul ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul yang namanya disebut. Tapi penyebutan itu mulai awal sampai akhir jika dikalkulasi ada 518 kali. Dan angka itu sama dengan jumlah kata Rasul dan jumlah kata nazir. Keseimbangan yang luar biasa, yang tidak mungkin ada pengarang buku yang paling produktif pun untuk memikirkan keseimbangan huruf dan kata di dalamnya. Nah, itu tadi kami bicara tentang dari sisi redaksionalnya. Sekarang kemukjizatan dari sisi sains modern, ilmu pengetahuan modern. Hadirin, pengetahuan saat ini dengan satelit dan alat-alat yang canggih membuktikan bahwa luas wilayah lautan itu
71,111% dari keseluruhan wilayah bumi. Kan wilayah bumi itu ada daratan, ada lautan. Lautannya itu 71,111%. Sementara daratannya itu 28,88889%. Digabung menjadi 100%. Ternyata ini kan data baru, data modern. Ternyata itu sudah ada dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Nah, ini membuktikan kalau Quran bukan karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi memang datang dari Allah. Jika ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa wilayah air 71,111%, sementara wilayah bumi atau daratan, wilayah darat mencakup 28,88889%, maka dalam Al-Quran disebut juga begitu. Hadirin, kita tahu bahwa laut itu kan bahasa Arabnya bahar, daratan bahasa Arabnya bar, al-baru. Nah, dalam penelitian kata-kata daratan atau al-baru sebanyak 13 ayat dan kata-kata laut atau al-bahru sebanyak 32 ayat. Mari kita perhatikan baik-baik. Jika kata daratan dalam Quran disebut 13 ayat dan kata lautan disebut 32 ayat, maka jumlahnya adalah 45 ayat. Berarti prosentase darat 13/45 sama dengan 28,888. Prosentase lautan 32/45 sama dengan 71,11. Data yang ada dalam Al-Quran sama dengan data ilmu pengetahuan modern terkait luasnya wilayah air dan wilayah darat di planet yang namanya bumi ini. Kemudian masalah fase terbentuknya janin, ya, Masya Allah. Bagaimana Nabi bisa menyebut secara rinci proses terjadinya janin itu loh, mulai nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah. Loh, itu fase-fase itu diketahui manusia itu pada zaman modern. Setelah ilmu biologi sedemikian majunya, tapi fase-fase yang ditemukan para ahli biologi itu sudah disampaikan oleh Al-Quran. Yang kedua, Ashabul Kahfi. Subhanallah, luar biasa. Coba kita perhatikan surat Al-Kahfi atau surat 18 ayat 25. Kan bunyi ayatnya, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabithu, dan mereka tinggal, mereka itu adalah Ashabul Kahfi, tinggal di mana? Fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasami'atin sinin, 300 tahun. Wasdadu, kemudian mereka menambah atau imbuh bahasa Jawanya, tis'a, 9 tahun. Praktis Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua atau tertidur di dalam gua 309 tahun.
Tapi penyebutan angka 309 seperti itu tidak lazim dalam bahasa yang dipakai masyarakat Arab waktu itu. Kalau memang yang ingin disampaikan adalah angka 309 tahun, cukup salasami'atin watis asinin. Tapi yang dipakai dalam Al-Quran salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Ada apa dengan model penyebutan seperti itu? Nah, setelah diteliti oleh pakar astronomi atau pakar ilmu falak, ditemukan jawabannya. Kan kita mengenal paling tidak ada dua sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi yang berbasis peredaran bumi kelilingi matahari, dan penanggalan Hijriyah atau Qamariyah yang didasarkan pada bulan kelilingi bumi. Didapatkan data bahwa dalam setiap rentang waktu 300 tahun terdapat selisih 9 tahun antara kedua sistem penanggalan ini. Jumlah hari selama tahun dalam penanggalan Masehi 365 hari. Sementara itu jumlah hari dalam penanggalan Hijriyah atau Qamariyah 354 hari. Karena dalam penanggalan Qamariyah itu 30 kali 6 ditambah 29 kali 6. Jika angka 365 hari dalam penanggalan Masehi itu dikurangi 354 hari dalam penanggalan Qamariyah atau Hijriyah, sama dengan 11 kali 300 tahun tadi ya, sama dengan 330 dibagi 365, jumlah hari dalam satu tahun tadi sama dengan 9,09, artinya 9 hari itu. Jadi dari mana Nabi kita Muhammad SAW belajar ilmu falak? Ternyata ada rahasia di situ. Kenapa kok sendirikan penyebutan 300 dan 9? Nah ini dua sistem penanggalan itu ya, dalam setiap rentang waktu 300 tahun ada selisih 9 tahun. Masalah laba-laba. Ittakhadat baita wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Ittakhadat baita, ia membuat rumah. Dalam bahasa Arab kalau ittakhadat itu fa'ilnya mesti muannas atau perempuan. Fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah subhanallah, dalam ilmu biologi ternyata laba-laba yang bisa bikin rumah atau bikin sarang itu adalah laba-laba betina. Laba-laba jantan tidak bisa bikin. Nah itu penemuan belakangan. Tapi Quran sudah cerita bahwa laba-laba yang bikin rumah itu adalah laba-laba betina, karena ayatnya tidak mengatakan ittakhadha baitan, tapi ittakhadhat baita. Ini rahasia-rahasia. Nah terakhir ini ya, terakhir tentang kulit. Jadi dalam Quran dikatakan apa namanya, nanti orang diazab oleh Allah di neraka sampai matang kulitnya. Wa idza nadhijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Walaupun itu tentang azab neraka. Apabila matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang lainnya agar mereka merasakan azab. Itu ayat Quran.
Wa idza nadijat juluduhum, julud itu bentuk jamak dari jildun, artinya kulit. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Nah, yang membuat seseorang ahli itu heran, kok dihubungkan antara kata-kata julud maknanya kulit dengan dzaqo yadzuqu artinya merasakan. Itu sebenarnya ilmu modern, bahwa saraf manusia, saraf rasa manusia itu ada di permukaan kulit. Makanya kalau jenengan gatal digaruk-garuk gini rasanya nyaman, itu karena memang saraf itu, saraf rasa itu ada di permukaan kulit. Dan penemuan bahwa saraf rasa itu ada di permukaan kulit itu adalah penemuan sains modern. Tapi Al-Quran sudah menghubungkan 1500 tahun yang lalu. Wa idza nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Nah, yang terakhir ya, untuk hari ini terkait keseimbangan khusus itu. Surat Al-Baqarah itu ada 286 ayat gitu. Kalau kita ambil tengahnya, kita dapatkan ayat yang 143, yang ke-143. Subhanallah, di tengah-tengah surat Al-Baqarah itu terdapat kosakata yang bunyinya tengah. Di tengah-tengah surat Al-Baqarah terdapat kosakata yang bunyinya tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wasaton itu artinya tengah. Makanya orang yang bertugas menengahi di antara dua kesebelasan namanya wasit. Dari wasaton itu, yang bertugas menengahi dua kesebelasan namanya penengah. Penengah itu bahasa Arabnya wasit. Nah, ini saya kira penulis yang paling produktif pun tidak akan berpikir untuk meletakkan kata-kata tengah di tengah-tengah buku karangannya. Nah, masa dengan data seperti ini masih ada yang ragu bahwa Quran datang dari Allah. Makanya disebut zalikal kitabu, tidak disebut hadzal kitabu. Jauh itu Al-Quran itu, jauh dari jangkauan pikiran kalian. Baiklah hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.